Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tarekat-tarekat di Indonesia. Istilah tarekat sudah melekat dengan tasawuf, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas mengenai cara membersihkan, menenteramkan, membangun jiwa, dan juga semangat berketuhanan. Pengertian tarekat itu sendiri secara harfiah, tarekah berarti jalan, yaitu mempunyai arti sama dengan syariah. Jadi, tarekat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu tariqah, memiliki banyak pengertian. Satu di antaranya ialah jalan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bermakna jalan, yakni menuju kebenaran. Dari segi terminologi, pengetahuan tarekat dapat dilihat dari ungkapan Zamakhsyari Dzofir yang artinya sebagai suatu kelompok organisasi atau dalam lingkungan Islam tradisional yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu dan menyampaikan sumpah yang formulanya telah ditentukan oleh pemimpin organisasi tarekat tersebut. Kata tariqah dalam Al-Quran terdapat sebanyak 9 kali dalam 5 surat, yaitu surat Quran surat An-Nisa, surat ke-9 ayat 168 sampai 169, Quran surat Toha, surat ke-20 ayat 63, 77, dan 104. Quran surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 30, Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 17, dan yang terakhir Quran surat Ad-Jin, surat ke-72 ayat 11 dan 16. Di sini terdapat dalam surat An-Nisa yang memberi makna tarekah sebagai jalan menuju kebaikan atau petunjuk Allah dan jalan menuju kejahatan atau jalan neraka. Dengan demikian, istilah tarekat dalam ilmu tasawuf memiliki dua makna. Yang pertama, cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang menempuh hidup sufi. Dan yang kedua, tarekat memiliki arti sebagai pergerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani pada golongan kaum muslimin menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Jauh sebelum berkembangnya Islam di Indonesia, masyarakat Nusantara telah memiliki kedekatan dengan berbagai praktik spiritual mistik seperti bertapa, puasa, lelakan, tirakat, dan lain-lain. Bahkan tak jarang, banyak cerita mistik dengan nilai spiritual yang terjadi pada masa lampau. Di Indonesia, sejarah tarekat ada dua teori. Teori pertama menyatakan bahwa tradisi tarekat merupakan hasil alkulturasi dari dua kebudayaan, yaitu Islam, Hindu, dan Buddha, yang dikemas oleh para pendakwah awal di Nusantara guna mengembangkan pola dakwah Islam. Teori kedua menyatakan bahwa tradisi tarekat memang diadopsi dan datang serta diambil dari dunia luar, baik dibawa oleh para ulama dari luar Indonesia. Contohnya India, Arab, Iran, dan lain-lain, kemudian dikembangkan oleh para ulama di Indonesia. Menurut Jamiah Ahli Tariqah Mutabaroh yang ada di Indonesia sekarang, jumlah nama tarekat Mutabaroh ada 44, diantaranya Umairah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Rifaiyah, dan lainnya. Salah satu contoh dari perkembangan institusi atau organisasi tarekat sebagaimana menurut Harun Nasution secara garis besar melalui 3 tahap, yaitu tahap Qonaqah, tahap Tariqah, dan tahap Taifah. Tahap Qonaqah ialah masa keemasan tasawuf atau pusat pertemuan sufi, di mana syekh mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang tidak ketat. Tahap kedua, yaitu tahap Thariqah, sekitar abad 13 Masehi, ialah masa terbentuknya ajaran-ajaran, peraturan, dan metode tasawuf. Pada masa ini juga berkembangnya metodologi kolektif baru untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, tahap Taifah. Pada masa ini muncul organisasi tasawuf yang mempunyai cabang-cabang di tempat lain. Pada tahap inilah, tarekat mengandung arti lain, yaitu organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Naksabandiyah, serta tarekat Syadziliyah.
Di sini saya akan menjelaskan macam-macam tarekat. Salah satunya tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Baharuddin An-Naqsabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari pada tahun 1389 Masehi di Turkistan. Tarekat ini salah satu tarekat sufi yang paling luas penyebarannya dan terdapat banyak di wilayah Asia Muslim. Ciri tarekat Naqsabandiyah yang menonjol ialah diikutinya syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari serta lebih mengutamakan berzikir dalam hati dan kecenderungan ke arah politik. Teknik dasar Naqsabandiyah seperti kebanyakan tarekat lainnya ialah zikir, yaitu berulang-ulang menyebut nama Tuhan atau kalimat la ilaha illallah. Tujuannya ialah untuk mencapai kesadaran akan Tuhan yang lebih langsung dan permanen. Tarekat yang kedua yaitu tarekat Syatariyah. Didirikan atau dinasabahkan kepada Syekh Abdullah Al-Syatahari pada tahun 890 Hijriah atau 1485 Masehi. Ialah seorang ulama yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Syihab Al-Adin Abu Hafs Umar Sahrawardi, ulama yang mempopulerkan tarekat Suhrawardiyah. Awal tarekat ini lebih dikenal di Iran dan Transoxiana atau Asia Tengah dengan nama Inshikiyah. Sedangkan di Turki Utsmani, tarekat ini disebut Bistamiyah. Namun karena popularitas tarekat Inshikiyah ini tidak berkembang di tanah kelahirannya dan bahkan semakin memudar akibat perkembangan tarekat Naqsabandiyah. Abdullah Asy-Syatar dikirim ke India oleh gurunya. Peninggal Abdullah Asy-Syatar, tarekat Syatariyah disebarkan oleh murid-muridnya, terutama Muhammad Al-Ala yang dikenal sebagai Kozan Syatiri. Dan tarekat yang terakhir, tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi pada tahun 1166 Masehi. Tarekat ini berkembang dan berpusat di Irak dan Syria. Kemudian diikuti oleh jutaan umat muslim yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia. Tarekat ini dikenal luas, yaitu bila murid sudah mencapai derajat syekh, maka murid tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus mengikuti tarekat gurunya. Bahkan, dia berhak melakukan modifikasi tarekat lain ke dalam tarekatnya. Adapun asas-asas dalam tarekat Qadiriyah ialah bercita-cita tinggi, melaksanakan cita-cita, membesarkan nikmat, memelihara kehormatan, dan memperbaiki khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wurid dan zikir yang dilafalkan ialah la ilaha illallah. Dengan berdiri sambil bersenam, mengepalkan tangan ke samping, ke depan, ke muka dengan badan yang sigap, dan putus ingatan dengan lainnya, kecuali hanya kepada Allah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.